Oke ya, ini adalah portal dongkrak usaha. Ide dongkrak usaha ini, karena banyak sekali customer kita yang minta digabungkan produk-produk mereka dalam sebuah website ya. Ya, dalam sebuah website ya. Dongkrak usaha ini adalah salah satu produk dari perusahaan yang namanya Moroskato ya. Moroskato itu berdiri dari tahun 2004. Ya, Moroskato itu berdiri dari tahun 2004. Jadi kita online seperti ini sudah dari 2004. Kita memulai usaha kita dengan membuat aplikasi, membuat sistem, membuat website, membuat video-video animasi. Lalu tahun 2006 kita mulai masuk ke SEO. Ya. Tahun 2006 kita masuk ke SEO. Lalu 2006 itu juga kita membuat portal seperti dongkrak usaha ini. Dulu namanya Nusa ADV. Nah, itu mulai iseng-iseng. Dan Nusa ADV itu dulu ada yang mau beli orang luar itu ya. Barengan sama Toko Bagus waktu itu ya. Barengan sama Toko Bagus, itu mau di order, mau dibeli itu portal saya itu 150 juta. Kita nggak jual. Dengan harapan kita bisa maintain sendiri. Ternyata nggak ada yang maintain. Nah, lalu tahun berikutnya itu tahun 2011, 2009, 2010 kita bikin juga seperti dongkrak usaha ini, tidak ada yang maintain. Terakhir sekarang ini kita bikin portal seperti dongkrak usaha ini, alhamdulillah ada yang maintain. Kita bikin tim khusus. Ya. Customer kita dari tahun 2004 sampai sekarang ini bukan customer portal, customer website kita lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000 customer kita yang udah bikin website sama kita. Nah, itu yang memakai jasa SEO kita juga banyak gitu kan. Yang memakai jasa Facebook kita juga, itu sosmed kita juga lumayan banyak gitu ya. Dan ketika pandemi kemarin, terus saya kepikiran ini saya harus bikin sesuatu nih untuk UMKM, untuk customer kita agar bisa dikumpulkan dalam satu portal. Tujuannya apa? Dikumpulkan rame-rame seperti ini ya. Tujuannya dikumpulkan rame-rame seperti ini adalah agar ya SEO-nya itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Oh ya, sebelumnya saya infokan SEO itu adalah Search Engine Optimize ya. Artinya adalah sebuah langkah-langkah atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana agar website kita bisa terindeks di Google dan bagaimana bisa berada di halaman pertama Google. Itu yang disebut SEO. Nah, salah satu trik ya langkah-langkah agar bisa berada di halaman pertama Google sebuah website itu adalah dengan konten yang banyak seperti ini ya. Dengan konten yang banyak dan unik itu. Lalu apalagi yang membuat sebuah website itu bisa cepat berada di halaman pertama dan terindeks di Google gitu. Update-nya rutin setiap hari. Ya, update-nya rutin setiap hari. Lalu apalagi gitu kan? Dapat traffic banyak setiap hari. Yang berkunjung itu banyak setiap hari. Lalu apalagi mendapatkan backlink banyak. Backlink itu adalah sebuah link yang menuju ke website ini. Nah, itu. Apakah dongkrak usaha sudah memenuhi kriteria itu? Sudah, ya. Yang pertama, para member update setiap hari. Sudah. Para member memberi traffic setiap hari. Sudah. Lalu para produknya juga sudah unik-unik, sudah banyak, ya. Lalu backlink pun sudah banyak dari website subdomainnya para member. Ini dulu ya. Nah, lalu kita juga membuat agar para dengan cara begitu kita udah namanya SEO secara global.
SEO secara global. Nah, lalu apalagi yang kita berikan kepada para member, ini yang di Dongkrak Usaha ini terduplikasi ke 25 website lainnya. Ada namanya ProViral ya. ProViral ya. Ini dia terduplikasi ke 25 website lainnya. Saya sampai tidak hafal itu ProViral, terus apa lagi ya? Giat bisnis gitu ya. Nah ini, jadi banyak ya terduplikasi di 25 website. Lalu mendapatkan subdomain juga. Artinya sekali bapak-bapak, ibu-ibu posting, itu langsung akan tersebar di 25 plus 2. Ya, Dongkrak Usaha plus 2. Ya. Nah, ini ya, Dongkrak Usaha itu tidak instan. Ya, saya tegaskan sekali lagi, Dongkrak Usaha itu tidak instan. Kita posting sekarang terus kita udah langsung dapat, itu tidak instan. Itu ada trik tersendiri ya. Tapi semakin lama ya, semakin lama umur daripada website ini, maka akan semakin bagus hasilnya, semakin kokoh fondasinya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita kasih kurun waktu dalam 2 tahun tayang, ya. Kita kasih dalam 2 tahun tayang, ya, sehingga ini benar-benar akan menghasilkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk di kemudian hari. Nah, ini sekilas tentang Dongkrak Usahanya. Nah, lalu bagaimana, apa sih yang harus ibu-ibu lakukan gitu kan? Dari Dongkrak Usaha sendiri kan posting sekali ya, nanti sisanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa posting sendiri. Nah, kita akan sharing bagaimana cara postingnya di pada siang hari ini, ya. Lalu kita ini ada 2 lagi, sebentar saya masukkan beberapa teman-teman yang mau bergabung. Nah, ya, ini setiap hari itu akan nambah terus produknya ya. Setiap hari nambah terus produknya. Jadi di sini ibu-ibu atau bapak-bapak hanya apa namanya? Sebentar. Saya mute all dulu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana ya? Bagaimana cara postingnya ya? Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dapat user ID sama password yang diberikan oleh admin, maka dia ya bisa langsung mencoba atau bisa langsung nanti praktek setelah ini ya. Bisa praktek setelah ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu kita coba login. Kita coba login ke dalam admin Dongkrak Usaha ya. Saya logo dulu. Ya, saya logo dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti akan diberikan ini nih user ID sama password ya. Nanti setelah diklik ya user ID password itu akan muncul ini admin. Admin ini fungsinya adalah untuk memposting. Untuk memposting, dan di sini juga ada materi-materi belajarnya. Coba kita login ya. Kita login. Saya login dengan ini ya, dengan password saya. Oke, saya login. Nah, ini halaman tampilan dari admin ya, website Dongkrak Usaha ya. Ini halaman tampilan dari admin Dongkrak Usaha. Nah, lalu apa saja isinya? Isinya ini ya, yang pengumuman ini isinya ilmu-ilmunya ya. Kalau yang ingin jadi reseller ini bisa, di sini ada bagaimana cara menjadi reseller Dongkrak Usaha.
jadi reseller dongkrak usaha dapat komisi 25% gitu ya. Lalu cara mendaftarkan web ke halaman Google bagaimana? Di sini ada videonya. Kalau kita klik ada videonya ya. Sini ada videonya. Nah, ini. Nanti video kita belajar yang sekarang ini ada juga di admin kita posting ya. Ada juga. Ini kita bisa lihat ini video ini bagaimana cara mendaftarkan ke Google gitu kan. Terus ada lagi cara sederhana beriklan di Facebook ya. Cara membuat landing page, page one dengan Medium, cara menemukan grup-grup di WA. Ini kita banyak kasih ilmu-ilmu tentang meningkatkan omset untuk bapak-bapak dan itu yang bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini akan kita update terus ya. Lalu berikutnya cara mengisi produk. Kita klik produk. Ini ya. Ini kita bisa isi sendiri ya. Kalau yang pertama kan dibantuin sama admin dongkrak usaha untuk ngisi ya. Ini kita isi sendiri gitu kan. Lalu ini ada meta tag. Meta tag ini untuk bagaimana kita memberi identitas website kita untuk halaman home-nya. Nanti kita praktek. Ini saya jelaskan secara umum aja. Nah, yang Google verifikasi ini bagaimana mengonekkan website kita, ya, website dongkrak usaha kita ke Google, ya. Nanti akan saya share juga bagaimana caranya. Lalu ini gambar bebas. Nah, gambar bebas ini maksudnya begini. Dalam konten ibu-ibu atau bapak-bapak, ini kan gambar nggak cukup satu aja. Ya, yang bagian gambarnya banyak, itu bisa ditambahkan gambar bebas ini ya. Nanti kita praktek. Lalu link ke website sama link semua ya. Link ke website ini adalah website kita. Coba kita klik. Tadi saya join dengan nama Putra. Jadi website kita namanya itu, website saya namanya putra.dongkrakbisnis.com. Bukan dongkrak usaha ya subdomainnya ya, tapi dongkrakbisnis.com. putra.dongkrakbisnis.com. Ini website saya. Bagaimana cara postingnya nanti akan kita share ya. Lalu di sini ada link semua produk. Kita bisa melihat link semua produk. Kita bisa melihat link semua produk kita yang ada di website lainnya ya. Ini ada di dongkrak usaha, ada di ProViral ya. Kita klik coba ProViral. Nah, ini produknya yang ada di ProViral gitu kan. Lalu ada di Hero Wiraniaga gitu kan, ada. Nah, kita bisa lihat produk-produk kita yang ada di ProViral, yang ada di website 25 lainnya ya. Ini masih loading. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Nah, lalu berikutnya ini saya tutup aja dulu biar nggak berat. Ini sudah semua ya. Langkah awal apa yang harus kita lakukan? Langkah awalnya adalah ya, ini saya tutup dulu ya, Bapak-bapak Ibu-ibu udah lihat. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita pastikan bahwa website kita ini sudah terkonek ke Google. Ya, kita pastikan. Ini kebetulan pakai emailnya, bukan email saya coba lagi ya. Langkah awal ya, saya ulang lagi, langkah awal sebelum kita posting yang lain-lainnya, kita pastikan bahwa website kita sudah terkonek ke Google. Bagaimana caranya? Ini kita anggap kosong ya. Kita anggap kosong. Yang pertama adalah di sini di bagian atas di dekat master data ada daftar ke Google. Kita klik daftar ke Google. Nah, muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik Search Console. Ya, kita Search Console ya. Nanti tampilannya ini karena sudah ada sebelumnya ya. Nanti tampilannya akan buat yang bapak-bapak ibu-ibu tampilannya akan seperti ini nanti muncul. Ada ya. Ada dua seperti ini ya. Ada domain new, ada URL traffic. Jangan sampai salah ya. Biasa bapak-bapak, ibu-ibu tuh suka ngisinya di sini, padahal kita harusnya ngisinya di yang sebelah sini ya. URL traffic diingat ya. Nah, ini bagaimana cara mengonekkannya? Website kita pasang di URL traffic ini. Websitenya yang mana? Websitenya ini ya, putra.dongkrakbisnis. Kalau yang punya bapak-bapak, ibu-ibu disesuaikan saja ya. Nama subdomainnya apa. Oke, ini saya pasang di sini.
Saya pasang di sini, lantas saya klik continue. Ya. Saya klik continue. Wah, ini sudah sebentar. Oh, sudah pernah. Saya pakai ini dulu, yang lain dulu ya. Pakai email yang lain. Kalau sudah pernah dia tidak akan muncul ini. Oh, saya pakai ini aja dulu. Pakai. Nah, saya coba pakai email lain ya. Saya ulang lagi ya. Kita klik add property. Akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Lantas nama website kita, subdomainnya kita copy, kita pasang di sini, kita paste di sini. Paste, lantas kita continue. Setelah kita continue akan muncul ya dialog box seperti ini atau tampilan seperti ini. Kita klik upload HTML. Ya. Di videonya ada di video cara mengkonekkan website ke Google ada ya, sudah ada di member area, tapi di sini saya ulang lagi aja ya. Nah, muncul seperti ini, lalu kita klik add meta tag. Nah, dia kan memberi script yang seperti ini. Ini kita copy, kita copy ya, klik copy. Setelah kita klik copy, lalu pas kita masuk ke admin, kita paste di sini. Ya. Ini dari meta tag ya. Nah, lalu apa fungsinya meta title? Meta title itu kalau kita lihat websitenya ya, ini paling atasan informasi berbagai macam produk 2 ya. Ini coba kita rubah produk putra rupa-rupa ya, misalkan rupa-rupa. Nah, lalu deskripsi ini adalah penawaran ya. Kami menyediakan berbagai macam produk ya. Kalau ada nomor telepon, kasih nomor telepon, hubungi ya 0812 0813 1830 18 0813 1830 3797 ini ya. Nah, keywordnya disamain boleh. Lantas ini kita ya, ini kita submit ya. Ini kita submit ya. Setelah kita klik submit. Oke ya, sudah oke. Lalu yang di Google tadi, yang di sini kita verifikasi sudah terkonek belum? Karena kan tadi sudah kita masukkan script yang ini, sudah terkonek belum ke website kita? Kita cek ya, verifikasi. Kalau dia warnanya hijau, udah terkonek. Nah, berarti ini sudah terkonek. Kita go to property. Nah, ya, udah terkonek, muncul seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah muncul tampilan seperti ini? Ya, yang kita lakukan adalah kita mengisi produk. Kita klik ya produk. Nah, kita isi produk ya, input produk. Input produk. Nah, kita input produk. Saya mau coba isi produk ini aja nih, jual ini ya. Jual Corismen Fast Cleansing Foam sabun wajah pria. Nah, ini saya mau ambil konten ini ya. Saya mau ambil konten ini, kita bikin kategorinya lain-lain saja. Kalau kategori kesehatan atau pembersih muka ada di sini, tapi ini saya bikin lain-lain saja. Yang paling penting teman-teman tahu maksudnya ya. Nah, ini jual Corismen Fast Cleansing Foam sabun wajah pria. Ya, panjang-panjang boleh ya. Terus lantas karena saya kotanya di Bekasi, saya tulis di Bekasi. Masa kalau saya jualan di Bekasi, orang daerah saya nggak tahu, kan lucu gitu kan. Jadi kota saya isi dulu ya. Saya ambil gambarnya, saya ambil aja gambar ini ya, saya save dulu ya. Nah, teman-teman ya, yang harus teman-teman perhatikan adalah nama gambar harus keyword. Nama gambar harus keyword
Tadi jual sabun apa? Jual sabun pembersih wajah pria ya. Jual sabun pembersih wajah pria. Oke ya, jual sabun pembersih wajah pria. Ini coba kita save. Nah, saya udah simpan. Ya. Saya udah simpan, lalu mana tadi ya? Ini ya. Saya ambil gambar ya. Ini sudah kita isi kata-kata seperti ini, judulnya. Lalu saya isi. Saya ambil gambarnya. Gambarnya udah jual sabun pembersih wajah pria. Oke. Lalu harga bisa kita isi misalkan ini harga sebelum diskon misalkan 100.000 misalkan ya. Jangan dikasih titik ya. Lalu harga setelah diskon misalkan 50.000. Oke. Nah, isinya ya deskripsi ini kita isi dengan konten yang ini ya. Nah, kita copy dulu. Oke. Nah, ini kebetulan materinya sudah banyak ya. Oke. Oke ya, kita kopas saja sementara. Nanti saya saya sharing teknik SEO-nya seperti apa. Tag keyword-nya apa? Tag keyword-nya kita bikin ini disamakan dengan judul. Disamakan dengan judul ya. Nah, dipaste disamakan dengan judul. Nah, meta deskripsi ngambil dari mana? Meta deskripsi itu kita bisa ngambil dari sini ya. Nah, dari bagian awal. Kita coba kita pasang di sini. Oke. Ya. Bisa nggak sih meta deskripsi kita kasih yang lain? Boleh saja ya. Intinya meta deskripsi ini adalah penawaran. Nanti nampaknya di mana? Itu di halaman pencarian Google. Saya akan jelaskan nanti satu-satu. Ya. Ya kan? Di sini misalkan kita bikin jual sabun wajah pria di Bekasi. Nah, ya. Tetap harus ada di dalam meta deskripsi ini, tetap harus ada kata-kata yang sama dengan di judul ya. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya ini sekalian aja langsung nomor telepon yang punya produk. Saya hapus aja. Nah, ini nomor telepon yang punya produk. Nah, ini nomor teleponnya. Kita copy dulu ya. Kita copy nomor teleponnya. Oke. Ya. Nomor telepon di depannya harus selalu pakai 62. Kalau nggak berhasil ya. Nah, lalu di sini tag ya, tag keyword teks WhatsApp ini kata-katanya. Kalau orang ngeklik WA kan sudah otomatis ya. Orang ngeklik WA sudah otomatis. Nah, udah otomatis yang ngeklik WA ini kita bikin halo Mas, halo admin, halo lagi. Halo admin ya. Saya mau order sabun wajah pria ya. Saya mau order sabun wajah pria. Bisa ya. Ya, gitu kan. Nah, kalau yang orang gaya laptop paling keren HP. Kalau ya,
Lalu di sini di dalam link order Bukalapak, link order Tokopedia, ya, link order Tokopedia sama link order Shopee, ini kita bisa pasang link marketplace kita ya. Nah setelah selesai ini kita submit. Setelah selesai ini kita submit ya. Ini sudah muncul ya, sudah terposting. Kita lihat di website kita tadi ya, kita lihat di website kita tadi sudah ada belum ya produknya ya. Oke, kita lihat. Ini halaman pertama ini kita bikin random ya, tujuannya untuk SEO. Ya, halaman depannya kita bikin random. Jadi tidak selalu yang di apa namanya? Yang di depan yang terakhir yang muncul gitu. Kita bikin random. Kita cari dulu. Nah, ini dia ya, produk yang barusan kita masukkan. Nah, ini dia ya. Oke. Kita perhatikan dulu ya, bagaimana apakah halaman website kita yang tadi kan halaman depan, halaman home, apakah ini sudah terindeks di Google? Belum. Ya, kita coba copy linknya, lalu kita buka Google. Kita buka Google, google.com. Ya, kita buka google.com, lalu kita paste, kita enter. Ya, nah ini terlihat ya, kalau hitam begini, ini artinya data belum ada di Google. Putra dan dongkrak bisnis ya, dongkrak bisnis dengan gambar yang seperti ini, itu belum ada di Google. Ya, nah, belum ada di Google. Lalu bagaimana agar dia bisa terindeks di Google? Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke Google verifikasi tadi ya, ini yang sudah kita konekkan tadi. Kita pastikan ini udah di website ya. Ya, putra.dongkrak bisnis. Nah, setelah itu link yang tadi ya, link ini, link halaman web mana tadi? Ini, link ini ya. Ini kita copy. Oke. Kita paste ke sini. Lalu kita enter. Nah, Google akan mengecek apakah link ini sudah ada di datanya. Jika belum ada, dia nanti di sebelah sini akan ada request index. Kita minta ke Google untuk mengindeks. Kita minta ke Google untuk mengindeks gitu ya. Nah, sambil menunggu Google proses, oke ini ada lagi. Nah, ini kan ya muncul ya request index, lalu kita request. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan yang lain ya. Oke, jadi nah ini kan sudah, jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditambahkan, edit-edit dan lain-lain, ini kita bisa edit di sini. Ya. Oh, saya gambarnya pingin banyak gitu ya. Saya pingin gambarnya pingin banyak gitu kan. Ini kan cuma satu saja gitu. Ya, saya pinginnya gambarnya pingin banyak seperti di sini. Ini kan gambarnya banyak nih ya. Sementara kita cuma satu saja ya. Sementara kita cuma satu aja di gambarnya. Bagaimana sih biar bisa masukin gambar di sini? Buat satu lagi itu ada caranya lagi ya. Coba saya masukin satu gambar lagi. Nah, ini ya. Saya save dulu gambar ini, saya simpan dulu. Karena saya belum ada gambarnya. Nah, saya simpan dulu di komputer saya. Oke. Saya simpan di komputer saya. Oke. Ya, ini sesuai dengan judul juga ya. Jual sabun wajah pria ya, jual wajah pria alami misalkan ya, ini termasuk keyword juga ya. Enter. Ini sudah saya simpan. Nah, kita nggak bisa langsung nambahin produk, kita harus masukkan dulu ya produk gambarnya, kita harus masukkan dulu ke gambar bebas. Ini klik ya gambar bebas, kita klik gambar bebas, lalu kita masukkan dulu gambarnya ke database kita. Ya, sabun tadi ini ya, masukin ke database kita. Oke ya. Nah, ini sudah masuk di database kita ya.
Udah masuk di database kita, lantas kita balik ke produk. Kita kembali ke produk, terus kita edit. Ya, kita edit. Nah, kita edit, kita letakkan di, kita mau naruh gambarnya di mana? Misal kita mau naruh gambar di sini, ya. Kita klik, kita enter. Nah, di sini ada gambar ini ya, Ini ada gambar kayak gini, kita klik, lalu ada browser. Kita klik browsernya, lalu kita lihat, oh ini ada gambar nih ya. Udah masuk gambarnya, lalu kita oke. Nah, muncul kan gambarnya. Setelah kita oke, kita submit. Kita submit. Kita lihat apakah di website kita sudah muncul gambarnya. Kita refresh ini ya. Mana gambarnya? Ini sudah muncul. Jadi kita menaruh beberapa gambar bisa ya. Oke. Sekarang kita cek ke Google ini ya, yang tadi kita daftarkan. Oh, something wrong. You have problem submit your index request. Please try dismiss. Nah, kadang suka seperti ini di Google ya. Ada mungkin masalah di Google-nya atau bagaimana. Kita request indexing lagi. Ya. Kita coba request index lagi ya. Bisa sampai beberapa kali terkadang. Belakangan ini sering seperti ini, tapi kalau sebelum-sebelumnya itu lancar aja ya. Nah, lalu bagaimana teknik SEO-nya? Ya, sebelum kita masuk kepada teknik SEO, saya akan coba sharing kepada teman-teman bagaimana cara kita menentukan judul. Bagaimana kita cara menentukan judul konten kita. Karena ketika kita salah membuat judul ini, maka salahlah semuanya gitu loh. Maka kita salahlah semuanya. Sebelum kita menentukan judul ini ya, judul postingan kita, ada namanya riset kata kunci. Ya, riset kata kunci. Oke ya. Kita coba mulai ngeriset dari yang produk ini ya. Riset kata kunci itu ya, yang akan kita jadikan judul nanti itu ada 3 cara merisetnya. Cara meriset yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan testing di Google. Kita buka Google. Buka Google ya. Google.com. Kita riset di Google, kita sebut ini ya, riset dengan suggest Google ya. Nah, tadi apa tadi? Ini ya, sorry, bukan. Judulnya, oke. Di antara keyword yang panjang ini, ya, kita tes jual, convert clicking. Ini sudah tersuggest di Google sih belum ya, ini belum tersuggest di Google. Jadi kalau kita mainnya jual Clorisman fast clicking, ini page one-nya cepat, cuman yang nyari mungkin tunggu sampai produk ini terkenal, ya, tunggu sampai produk ini terkenal, gitu. Tapi coba kita searching sabun wajah pria, jual sabun wajah pria, oke, kita buang ininya, ya, sabun wajah. Nah, ya, sabun wajah itu ternyata sudah banyak yang nyari ya. Sabun muka kloris. Yang tadi ya kloris ya. Nah, sabun muka kloris sudah ada yang mencari. Kalau yang tadi klorismen. Nah, kloris ini ada. Kita lihat nih ya. Sabun muka kloris itu sama nggak dengan, oh berarti sama ya produknya ya. Jika sama, kita pakai kata kunci yang seperti ini. Jual sabun muka, bukan sabun wajah. Ya. Ini ya. Oke ya. Jual sabun sini wajah yang ini tadi jual sabun pria, sorry, jual sabun wajah pria, ini kita hapus, ini kita hapus ya. Ini ada sabun wajah literan,
sabun cair, sabun muka, sabun kloris. Berarti kloris ini memang sudah tersuggest. Artinya orang udah banyak nyari sabun ini. Kalaupun kita mau main kota, ini kita tinggal tambahkan kota di belakang sabun muka kloris ini. Ya. Oke ya. Nah, tapi ada tapi lagi ya. Kalau kita memakai Google Suggest ini, kita hanya diberikan suggest, kita diberikan suggest itu hanya 10 ya. Lalu ada cara kedua ya. Ada cara kedua bagaimana kita untuk menentukan judul postingan kita. Ada cara kedua, kita pakai keyword seeker ya. Nah, kita balik ke sini lagi, nanti kita pakai keyword seeker ya. Apakah sabun muka kloris itu bisa untuk memutihkan wajah? Jika bisa untuk memutihkan wajah, maka kita bisa pakai kata kunci jual sabun pemutih wajah Kloris Men. Ya, ini dibikin panjang nggak apa-apa, tapi ini keyword yang utamanya ini harus ada. Ya, keyword yang utamanya harus ada. Nah, berikutnya kita coba pakai keyword seeker. Ya, keyword seeker. Ini ya teman-teman, ya bapak-bapak, ibu-ibu, coba ini keyword seeker. Kita coba di sini searching sabun wajah, sabun wajah pria tadi ya. Kita searching. Nah di sini banyak banget ya, banyak banget suggest yang bisa kita ambil sebagai judul. Ini kata-kata yang ada di sini adalah kata-kata yang pernah diketik oleh para pencari. Kata-kata yang pernah diketik oleh para pencari. Jadi kalau kita pakai ini, sudah pasti ada yang nyari. Ya. Karena ini sudah ada di database Google. Ya, kita stop dulu. Nah, kita lihat. Ya, jadi kita jual sabun yang tadi itu sabun jual Kloris Men Fast sabun pembersih muka, itu kita bisa mainin keyword ini juga. Sabun wajah pria untuk memutihkan sabun wajah pria untuk memutihkan ya, Ya, ini lalu di belakangnya kita kasih Kloris ya. Saya coba buka notepad saya. Saya share ke notepad dulu sebentar. Sebentar. Ini saya copy dulu. Saya copy nanti saya pindahkan ke notepad. Nah, ini ya. Sabun wajah pria. Mereknya tadi apa ya? Saya ambil dulu mereknya sebentar. Ini aslinya. Nah, paling atas ini nama produk atau keyword asli, Kloris Men Fast Cleansing ya. Nah, sabun wajah pria Kloris Men Fast Cleansing. Ini kita bisa kasih di belakangnya. Kita kasih di belakangnya. Lalu di sini pakai kata-kata jual. Ya, bisa pakai kata-kata jual ya. Bisa pakai kata-kata jual, bisa pakai kata-kata agen ya. Ini. Coba ya kita ini. Kita bisa pakai kata-kata jual, kita bisa pakai kata-kata agen ya. Ini kita bisa pakai kata-kata agen ya. Ini kita tulis di Bekasi misalkan ya. Ini kita bisa tulis di Jakarta ya. Lalu kita bisa pakai distributor ya. Distributor ya. Distributor sabun wajah pria ini. Nah, ini jadi kita banyak ide-ide ya untuk judul postingan kita. Ini penting sekali. Kalau teman-teman salah nyari judul ini, ya maka ya hasilnya pun akan tidak baik gitu ya. Nah, hasilnya pun akan tidak baik.
Jadi di sini ada sabun wajah pria untuk kulit berminyak. Nah, kita bisa tambahkan lagi nih. Nah, untuk kulit berminyak tuh, ya. Ini kasih kata-kata jual. Terus di sini wajah pria kita kasih mereknya agar merek kita juga bisa ke branding gitu ya. Wajah pria untuk kulit berminyak dan berjerawat kasih. Nah, ini nggak apa-apa panjang-panjang ya. Dengan keyword panjang-panjang ini, nanti satu konten ini bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Minggu depan akan kita pelajari bagaimana membuat sebuah satu konten itu tahu-tahu bisa 100 keyword, bisa kontennya itu aja. Satu konten tuh ini ya. Satu halaman ini, tapi ketika orang nyari keyword A, keyword B sampai 100 keyword masuknya ke halaman ini terus gitu. Minggu depan kita akan pelajari ya. Minggu depan kita akan pelajari. Sorry, ini saya share. Saya lupa nge-share. Nah, ini ya. Nah, ini ya yang disebut dengan satu page ya, satu halaman ya, satu konten itu tempat berlabuhnya banyak keyword itu ini ya. Halaman ini ketika orang mencari dengan keyword A, pas diklik masuk ke halaman ini. Keyword B, diklik masuk ke halaman ini. Keyword 5 masuk ke halaman ini. Keyword 6 masuk ke halaman ini. Keyword 100 masuk ke halaman ini. Artinya halaman ini sangat kuat. Minggu depan saya akan coba share untuk teman-teman ya. Nah, kira-kira tadi seperti itu ya. Seperti itu cara menentukan judul ya. Jadi ini benar-benar harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman serius ya. Jangan hanya sekedar karena saya cuma 100.000 ini bayar, saya cuma 50.000 ini bayar, jadi disepelein. Karena gini loh, online itu bisa sangat dahsyat sekali ketika kita serius. Ya, ketika kita serius ini bisa sangat dahsyat sekali. Nah, permasalahan kita karena tidak berbentuk, karena tidak terlihat, karena tidak ini, akhirnya kita merasa cepat jenuh. Sementara yang kita bercapek-capek ke sana ke sini menawarkan produk itu kita semangat banget. Padahal dengan cara SEO ini kita enak. Setelah 3 bulan tahu-tahu ada orang yang nelpon aja gitu kan, itu kan enak gitu ya. Nah, itu cara riset keyword pakai keyword seeker tadi ya. Lalu yang ketiga, kita harus ya bisa mengenal tren. Kita bisa mengenal tren. Kita kok berpikir saya habis optimasi kok ini nggak ada yang nelpon. Ternyata pasarnya tidak ada Pak ketika bulan itu. Trennya ternyata ada di bulan Agustus. Kita bisa dari mana? Bisa dari mana melihat dari tahun sebelumnya. Ya, ini saya coba kita masuk ke Google Trend. Google Trend. Ini Google Trend ya. Nah, kita klik Google Trend. Nah, di Google Trend itu kita coba sabun wajah pria. Kita main di sabun wajah pria. Sabun wajah pria ya. Ini Google Trend, kita lihat trennya itu terjadi penjualan di bulan apa. Ini Amerika ya, kita pindahkan ke Indonesia dulu. Indonesia. Ya. Kalau kategori 12 bulan kita cek. Ya. Nah, ini untuk sabun wajah pria kalau kita perhatikan dari sini. Nah, bulan ini lagi meningkat nih ya. Bulan Juli ini mulai meningkat ya. Pria-pria nih, kalau kita lihat grafik dari tahun sebelumnya, bulan Juli tahun lalu aja masih di bawah ini, tapi ini grafiknya mau naik ya dengan keyword sabun wajah pria. Lalu kita compare dengan sabun muka pria. Bagusan mana ya? Oh, sabun muka pria tadi walaupun dia tersuggest ya, tapi dia masih kecil ya. Ada lanjutannya mungkin. Ini sabun, sabun. Sabun, salah saya. Pantesan nggak dapat. Nah, kita sorry.
sabun. Oke. Nah, oke. Ya benar, tadi tersajet ya. Sabun muka pria ini lebih banyak dibandingkan sabun wajah pria. Ternyata ya, orang mencari sabun muka pria itu, ini dia bulan kemarin itu Mei itu, ketika bulan puasa itu, rame banget gitu loh. Ya, kenapa? Mungkin siang-siang buat ya ini ya kali ya, buat cuci muka, buat apa karena nah ini ya. Nah, artinya 2 keyword ini kita bisa sebagai acuan kita ya. Sebagai acuan kita, jual sabun muka pria di Bekasi, jual sabun muka pria Klorisman, jual sabun muka pria. Nah, seperti itu ya. Lalu apalagi kita perbandingannya misalkan sabun jerawat ya. Kalau produk kita ini bisa buat menyembuhkan jerawat ya, sabun anti jerawat misalkan atau kita lihat. Nah, masih di bawah ya. Masih di bawah. Kalau pakai sabun anti jerawat, tapi kalau kita bikin sabun jerawat, ini kalau udah sabun jerawat buat ngobatin nih biasanya nih. Kita cek grafiknya. Nah, ternyata itu sabun jerawat itu paling keren dibandingkan sabun muka pria. Nah, ini kan kita kalau kita disuruh memilih ya, kita pilih mana? Kita memilih bertarung di sini, tapi ini kita tetap kita mainkan ya. Yang sabun muka, sabun wajah ini semua kita bertarung di sini ya. Nah, lalu di kota mana saja kita harus main? Nah, di Google Trend ini bisa terlihat ya. Kalimantan itu untuk sabun jerawat itu banyak yang minta hijau jerawat ya ini. Kalimantan, East Java itu Jawa Timur ya. Jawa Timur, Lampung, Sentral Java, ya Jawa Tengah, Sulawesi, lalu West Sumatera ya, Padang ya, Sumatera Barat, West Java, Jawa Barat, ya South Sumatera, Riau, North Sumatera. Ini sepertinya memang anak-anak milenial ini Banten ini. Kalau kita lihat malah Jakarta nggak ada, Jambi ya, Aceh, hampir seluruh Indonesia ya. Sabun pembersih wajah pria ini. Sabun wajah pria untuk kulit berminyak. Ya. Nah, ini. Kita lihat city-nya mana? Ini kan tadi ini subregionnya. Ini kita cek city-nya. Oh, Jakarta. Untuk kalau kita mau main kotanya, ini kita main Jakarta. Ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini harus benar-benar di riset. Makanya kita yang memposting itu nggak asal posting ya, ada dasar. Kalaupun kita terlihat keywordnya ini kok keywordnya panjang banget, tapi di dalam keyword di dalam postingan judul artikel atau postingannya panjang itu ada ini loh, ada keyword-keyword yang memang memang dicari. Kayak tadi salah judul kita ya. Coba judul kita tadi apa ya? Form sabun wajah pria. Kita cek sabun wajah pria. Sabun wajah pria di paling bawah ya. Paling bawah. Artinya kita bikin satu postingan lagi sabun muka pria ya. Sabun muka pria. Ini kita bikin satu postingan lagi sabun muka pria. Ini sabun muka pria, jual sabun jerawat untuk pria ya, merek Kloisman di Bekasi gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, waktu kita sudah hampir habis. Ini direkam ya. Nanti rekamannya akan saya posting di member area. Teman-teman bisa nonton lagi. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo siapa yang mau bertanya, silakan. Monggo yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Salam Kak Putra. Ya, salam.
Salam kenal, saya Wowo yang baru join botol hand sanitizer. Iya, monggo Pak Wowo. Baru dapat kali ini gitu. Iya. Iya, Mas Putra, ini Iya. kan kalau saya mau tanya gini, Iya. data untuk keyword ini kalau kita di Google sama di Facebook itu berbeda ya. Terus Instagram itu masuk kalau kita cari masuk insight-nya Facebook atau masuk Google Trend ya kalau kita. Soalnya saya nggak bikin website, terus terang aja kan ini saya bikin barang ini kan dadakan Mas. Jadi barang ini saya mumpung dapat dari pabrik, terus kemudian kemarin saya penjualan itu lumayan ya, ada aja. Nah, saya berpikirnya itu pas dongkrak usaha saya dapat, saya ya mungkin aksesnya bisa lebih kuat nanti kalau misalnya pakai CEO dan SEO-nya gitu Mas. Nah, kayak begitu. Saya botol kosong sih, botol kosong hand sanitizer. Cuman kita kelebihannya kita sama bracketnya Mas, itu aja. Ya. Nah iklan saya seringnya dapat Japri itu dari ini Mas, dari Instagram. Apakah Instagram ini keywordnya masuk di pencarian Google Trend atau Facebook Insight ya Mas? Thank you Mas. Ya, saya jawab ya. Yang pertama, jika bapak-bapak, ibu-ibu ingin bermain online, mainlah di semua platform. Ya, Instagram main, Facebook main, YouTube main, di website main, Google main, pokoknya main. Ada yang baru main aja. Ya, selagi effortnya tidak terlalu berat ya, dan kita mampu. Yang pertama itu ya, pesan saya, jangan milih-milih. Ya. Walaupun ya, botol itu sebenarnya itu bukan pasarnya Facebook. Ya, walaupun kemarin kalau pas pandemi kemarin awal-awal botol itu orang ramai cari di Facebook ya, karena memang orang lagi nyari-nyari lah Pak ya. Tapi botol itu pasarnya Google. Lalu botol itu pasarnya Instagram, yang botol-botol cantik itu ya. Nah, karena customer saya ada beberapa yang main botol. Untuk tren itu hampir sama semua ya. Untuk tren hampir sama semua. Biasanya kalau orang mau main Facebook, mau nyari interest dan lain-lainnya, dia carinya ke Google Trend juga dulu. Ya, mereka carinya ke Google Trend dulu. Kenapa mereka cari ke Google Trend? Karena jual ke orang yang butuh lebih enak Pak ya. Jual kepada orang yang butuh itu lebih enak. Nah, orang yang butuh itu ada di mana? Orang yang butuh itu dia akan mencari di Google. Ya. Orang yang butuh itu dia akan mencari sesuatu di Google, bukan di Facebook. Nah, tapi ada perilaku baru saat ini, anak-anak milenial biasanya ya, atau yang IG-IG-an, mereka nyari barang itu di IG juga ada. Ya. Mereka cari di Google, ya. Mereka cari di Google pun akan merembet ke marketplace. Kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, ya. Lalu ada juga yang nyari di marketplace. Tapi Google Trend ini emang menjadi sumber ya, menjadi sumber data untuk semua platform, baik itu Facebook dan lain-lain. Walaupun cara mainnya beda-beda nanti ya. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan saya ke Bapak nih, botol Bapak itu hanya boleh dimasukin oleh hand sanitizer atau boleh yang lain, Pak? Biasanya Pak hand sanitizer dan sabun, karena pumpnya kan pump tekan itu. Oke, yang pump gitu. Artinya Bapak tidak harus menyebut botol itu botol hand sanitizer. Itu berarti Bapak mempersempit pasarnya. Ya, Bapak mempersempit pasar Bapak gitu loh. Jadi Bapak bisa mengatakan itu botol hand sanitizer, Bapak bisa mengatakan itu botol sabun, Bapak bisa mengatakan itu botol apapun lah ya. Pokoknya kalau bisa diisi apapun, itu seperti itu. Ini contoh nih Pak, saya punya botol nih satu nih. Ini herbal isinya Pak. Ya, tinggal disemprot-semprot ke mulut. Ini botol. Nah, mungkin bisa disebut juga botol spray untuk apa namanya, untuk pembersih apa? Botol pewangi. spray nggak bisa. Nggak, Kalau botol spray nggak bisa Mas Chandra.
buat pewangi. Kalau pewangi, sabun bisa, tapi kalau kan dia bukan spray sifatnya kan, teken kan, pump. Oh ya, pump ya. Ya. Iya. Terus gini Mas. Ya Mas. Ya. Kan tadi di Google Trend itu kan kalau kita cari kan ada daerah-daerah yang kira-kira lagi dicari tuh lagi hit gitu ya, lagi ngetren. Misalnya kita ada di Bekasi, kemudian trennya ini kok Sumatera, Riau. Nah, itu keyword mengarahkan ke sananya itu bagaimana Mas ininya Mas? Jadi gini, di Google Trend itu hanya dimunculkan yang banyak-banyaknya saja, Pak. Sebenarnya kita main di kota yang tidak ada disebutkan di Google Trend, itu nggak apa-apa juga gitu loh. Ada juga lead ya. Ada juga lead gitu loh. Jadi ya ada. Oke, jadi Google Trend itu, saya ulang lagi, Google Trend itu dia hanya tren yang lagi hit, yang lagi banyak, yang di atas sekian angkanya gitu. Yang kecil-kecil, yang tidak ada di Google Trend ya kita mainin juga nggak apa-apa. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, jika Bapak mau memainkan yang di Google Trend tadi sesuai dengan kotanya, misalkan Bapak jual botol hand sanitizer melayani untuk wilayah Kalimantan, melayanin untuk wilayah Aceh, melayanin untuk wilayah ini, artinya di situ bukan kita ada di Aceh, tapi kita kalau ada orang Aceh yang mau beli kita masih layanin gitu loh. Yang namanya juga kita online. Nah, itu hanya di judulnya sini saja, Pak. Hanya di judul saja yang kita rubah, yang kita tambah-tambahkan. Seperti itu. Gitu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke Mas, kira-kira kalau judulnya ini kan kira-kira misalnya yang tren itu ada 5 kayak tadi kan, ada 5 wilayah. Itu kita sebutkan dalam satu satu judul ini, misalnya Bekasi, Sumatera, Riau, atau kita bikin tweet sendiri-sendiri, Pak? Ya, gini. Kita tadi kan saya sebutkan bagaimana satu konten itu bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Ya, tentu kontennya itu kita isi dengan teknik-teknik SEO yang juga menyantumkan kota-kota yang kita sebutkan itu. Ya. Lalu yang kedua kita bisa lakukan setiap kota itu satu konten. Itu biasa lebih cepat, Pak. Setiap kota satu konten. Tapi terkadang kita malas. Karena kota di seluruh Indonesia itu kan kabupatennya aja ada 600, kecamatannya aja udah berapa ribu gitu kan. Nih, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini saya sarankan ya, ini saya berdasarkan pengalaman. Karena saya bermain ini pas saya perkenalan tadi, saya mengenal dunia internet ini dari tahun 95. Moro Sakato, usaha kita ini yang salah satu produknya adalah Dongkrak Usaha kita itu dari tahun 2004. Nah, berdasarkan pengalaman kami ya, untuk produk-produk teman-teman yang itu ya, itu trennya itu nanti akan mengarah ke kota-kota kecil, ke wilayah-wilayah, ke kota-kota kecil. Misalkan ya, perilaku para pencari sekarang ini ya, perilaku para pencari saat ini kan ini Pak ya, biasanya dia apa ya? Biasanya mereka itu ketika mereka searching itu jarang yang sekali, ya. Ketika mereka searching itu jarang yang sekali. Saya kasih contoh misalkan coba ya, google.com ya. Biasa kalau kita mau searching misalkan jual sabun, ya kita enter. Terus biasanya kita lihat-lihat dulu gitu kan. Walaupun ada yang dicari, ketemu yang dicari, dia nggak langsung klik, Pak. Dia tambah lagi, pria. Lalu dia cari sampai yang ketiga, lama-kelamaan ini keyword jadi panjang, Pak. Nah, keyword jadi panjang, nah dia kadang suka lupa yang mana gitu. Yang ketertarikan dia di awal jadi lupa sama yang terbaru. Oh, di sini aja lah gitu. Putra Dongkrak Bisnis ini gitu kan, sudah ada halaman 1. Nggak ngeh tadi.
Ini yang baru kita posting tadi nih ya. Nah ini, nah kebiasaan seperti itu akan terjadi. Semakin ke depan itu akan semakin terjadi. Ya, jadi teman-teman, bagaimana membuat judul itu jangan pendek-pendek, ya. 5 kata, 6 kata, 7 kata, ya seperti itu, ya. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat juga nih, saya nggak ngeh dari tadi ya. Coba saya ini, untuk keyword bisa dicantumkan untuk judul produk, Kak? Bisa, saya mau tanya, Kak. Mau tanya tuh, kalau produk kita banyak yang jual juga di dongkrak usaha, jadi kalau produk yang sama, apakah website saya bisa naik? Dongkrak ya, Ibu, untuk Nano Reach ya, untuk Nano Reach ya. Jawabannya adalah, dongkrak usaha itu kan websitenya banyak, yang pertama. Lalu kita masing-masing punya namanya subdomain dongkrak bisnis. Ya, dongkrak bisnis itu kita tidak ada saingan, hanya kita saja ya. Jadi ya kita optimasi lah ya website kita dongkrak bisnis itu. Lalu temukanlah keyword seunik mungkin. Seunik mungkin tapi masih tetap keyword-keyword yang memang buying, yang memang dicari, yang tadi kita sudah pelajari gitu ya, keyword-keyword yang memang buying. Nah, jadi kita harus benar-benar siasati. Kalau kita kompetitor kita main jual sabun pria, terus kita main di situ juga, ya nggak apa-apa. Asal kita bertarung siapa yang kuat dari sisi konten, dari sisi traffic, dari sisi backlinknya. Tapi untuk antisipasi, kita main keyword yang dimainkan kompetitor juga, tapi kita main keyword lain. Kita main keyword lain agar kita ada peluang di keyword lain tersebut ya. Itu jawaban untuk Bapak Nano Rich. Kalau untuk Ibu Gita, mau tanya, tadi aku lihat pas di posting produk terhubung ke Shopee atau Marketplace. Sepertinya wajib ya untuk ke Marketplace. Nah, gini loh. Saya pernah diminta testimoni oleh salah seorang penulis buku Marketplace, jago jualan di Marketplace. Saya diminta testimoni, testimoni saya itu seperti ini ya, ringkas. Ketika Anda tidak ikut serta di marketplace, maka Anda akan kehilangan peluang besar. Itu testimoni saya dalam bukunya. Bisa dilihat di bukunya Jago Jualan di Marketplace ya. Nah itu, jadi ya artinya ya marketplace ini kan lagi tren, ya kan? Ya kita harus ikutin. Kalau tidak, ya sama dengan kita membuang peluang gitu ya. Sama dengan kita membuang peluang. Yang deretan blok C itu ya, depannya blok C itu ya. Oke ya, seperti itu ya Ibu ya. Itu ya. Dan harus atau tidaknya, tergantung juga. Kalau saran saya, ya jadi misalkan gini. Harus ya. Jadi misalkan dia. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Aduh, Pak Yayat Duriat ini udah ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Monggo yang ada bertanya, ya. Ini saya rekam ya. Ini saya rekam, nanti videonya akan kita share di member area masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kok. Satu lagi, Kak. Ya, monggo. Oh, ya. Pak Suwarno dari Semarang. Ya. Ya, betul, Kak. Ini kebetulan baru sekitar seminggu, Kak. Jadi perlu banyak belajar. Ya. Yang mau saya tanyakan, ya. itu Kak, di web dongkrak bisnis ini, ya. itu kalau saya iklankan di Google ADS, itu pas webnya itu kata keyword, kata kuncinya kok nggak langsung muncul ya, Kak? Gimana Pak? Ketika saya coba iklan di Google ADS, Google ADS ya, alamat web bisnis kan, alamat saya kan dokterorganik.dongkrak bisnis.com. Itu ketika saya masukin di Google ADS, itu kok keywordnya tidak otomatis masuk ya? Oh iya, saran saya Pak, ya. Saran saya itu Bapak kalau untuk mau main Google Ads itu Bapak harus website sendiri.
tidak website yang ada subdomain. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ya, saya kasih logikanya seperti ini, Pak ya. Logikanya seperti ini ya. Di website utama Bapak, Bapak sedang melakukan optimasi secara manual. Di website Dongkrak Bisnis Bapak sedang melakukan optimasi secara manual. Oke, agar SEO-nya bisa naik. Lalu di ads ya, Bapak melakukan agar berbayar ke Google agar bisa beriklan ya. Nah, traffic Bapak di ads itu tidak berpengaruh sama sekali ke website Bapak walaupun trafficnya banyak ke website Dongkrak Bisnis ini ya. Oh, ini kan banyak traffic dari situ, itu tidak berpengaruh ya. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh? Contoh nih, Google itu nggak bakalan mau menaikkan sebuah website hasil dari iklannya dia. Kalau seandainya hasil dari iklan, karena banyak traffic, banyak pencarian traffic dan lain-lain, terus diklik, websitenya naik, nanti kalau website Bapak sudah naik, Bapak nggak iklan-iklan dong. Ya, karena sudah naik. Jadi itu di Google tidak karena saya udah beberapa kali praktek gitu kan, traffic dari iklan itu tidak berpengaruh terhadap SEO, bahkan mungkin tidak bagus buat SEO ini, harus sendiri-sendiri Pak ya. Ada sih yang memang naik dia iklan, tapi ada websitenya sudah naik juga gitu loh. Nah itu websitenya udah naik duluan Pak, sebelum dia iklan websitenya sudah naik duluan. Nah biasanya seperti itu. Jadi saran saya, kalau Bapak mau main ADS, Bapak di luar dari website yang bersubdomain. Kalau Dongkrak Bisnis ini kan subdomain dari Dongkrak Bisnis, Pak ya. Walaupun tetap bisa untuk dimainkan di ADS. Yang tadi keywordnya nggak langsung muncul. Kenapa? Karena di sini mungkin Bapak di meta tag-nya belum Bapak isi. Di meta tag-nya ini belum Bapak isi keyword dan lain-lain, Pak ya. Nggak langsung muncul. Gitu Pak. Tapi saran saya, Bapak cobalah pakai website yang berdiri sendiri, misalnya dokter apa tadi Pak? Dokter apa Pak? Dokter Organik. Ya, dokterorganik.com gitu kan. Itu yang di ads kan ya. Yang di ads kan gitu loh. Jadi dokter organiknya naik, yang ininya juga dokter organiknya dapat traffic dari ads, yang ininya juga bisa melaju gitu kan. Nah, di dalam website dokter organik Bapak, kalau Bapak mau taruh link Dongkrak Bisnis ya nggak apa-apa. Sebalikpun di website Dongkrak Bisnis ditaruh link ke dokter organik itu nggak apa-apa. Ya. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman Dongkrak Usaha, jangan lupa memberi link di dalam setiap kontennya ya. Di dalam setiap kontennya ke website yang sudah dimiliki sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk backlink. Backlink itu untuk apa sih? Backlink itu agar website kita bisa lebih powerful lagi, agar website kita bisa berada di halaman Facebook, itu salah satunya adalah dengan backlink. Gitu ya. Oke Pak Suwarno, kira-kira gimana Pak? Sama ini kan ketika kita mau upload produk, kan ada deskripsi, ada meta tag, ya. Sama satu lagi apa ya? Meta keyword. Nah ini ya. Yang ini Pak ya. Halo. 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 Ya. Halo Pak. Kok suaranya hilang? Halo. Halo. Pak Suwarno. Oke, yang lain ada yang bertanya? Pak Suwarno kayaknya. Yang lain ada yang bertanya, monggo silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Coach. Ya, monggo silakan. Ya. Ini misalnya kita
kita kan punya jatah 10 produk ya. Ya. Buat di Dongkrak Usaha. Ya. Misalnya kita masukin produk yang sama di 10 itu bagus saja ya? Boleh, boleh. Bisa. Tapi judulnya bikin beda-beda ya. Judulnya bikin beda-beda, ya. Judulnya bikin beda-beda dan lain-lain. Tapi judulnya dibikin beda ya. Konten itu nanti dibikin beda lebih bagus, disamain juga nggak apa-apa, gitu ya. Itu ngaruh nggak buat naikin websitenya? Jadi gini, duplikat konten secara teorinya itu tidak boleh sama Google. Tapi secara realnya banyak sekali website yang duplikat. Ya, banyak sekali website yang duplikat. Tapi saya menyarankan tetap harus dibedakan. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakan yang pertama dari judulnya, yang kedua mungkin dari kata-kata pembukaannya atau dari meta deskripsinya. Ya, seperti itu. Dan ya kenapa? Kalau gambar juga kalau mau dibedakan juga nggak apa-apa, ya. Intinya kalau ada waktu bikin unik sekalian semua, ya. Yang nggak boleh itu kita punya jatah 10, kita nggak isi-isi, ya. Nah, itu mubazir. Tapi kalau kita ada jatah 10, saya lagi males nih, saya bikin sama aja, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya. Karena dari sisi kami yang akan membuat unik. Dari sisi kami yang kami menyadari bahwa customer itu kan kadang saya bilang customer itu 99% itu males. Ya, kenapa saya bilang pada males? Saya pengalaman ngisi training di berbagai kota. Dari 100 peserta itu yang beneran mau melakukannya itu paling cuman 2-3, masih di bawah 5 yang benar-benar serius. Padahal mereka udah bayar mahal-mahal. Nah, gitu ya. Nah, karena kami menyadari itu, makanya di Dongkrak Usaha kita bantu posting hanya 1, gitu kan. Seperti itu. Terus juga kita bantu yang lain-lainnya, gitu ya. Tapi saya tetap berharap teman-teman itu mau belajar, ya, mau belajar. Dan insya Allah ini ya kita ada e-learning. Kita ada e-learning, e-learningnya kita itu nanti akan ada tes naik kelasnya, Pak. Akan ada tes naik kelasnya, jadi agar yang sudah bisa nggak ngulang-ngulang materi yang itu terus gitu ya. Jadi yang sudah bisa nanti dia akan naik kelas dan dia akan ada video-video yang expand-nya gitu. Saya lagi nego-nego harga sama yang mempunyai e-learning itu. Nanti kita ada kelas-kelasnya, ya. Nah, agar kita nggak setiap minggu ngebahasnya ini terus, walaupun ada insight tambahan sedikit-sedikit, tapi kan bagusnya yang baru sama yang baru, yang udah lama sama yang udah lama, jadi materinya kan beda-beda dan sesuai progres juga gitu ya. Oke. Gitu Pak. Siapa tadi? Pak siapa? Nanorich. Oh ya, Pak Nanorich gitu ya. Yang lain ada pertanyaan? Terima kasih, Coach ya. Ya. Monggo. Yang lain Pak Suwarno nongol lagi. Oke. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Wah, ini Mr. Diki Channel, kayaknya saya kenal ini, MD ini. Izin Kak Putra. Oh ya. Saya kan baru bergabung minggu lalu ya, dan katanya seminggu. Apakah per hari ini sudah bisa mulai kita ya? Sudah dapat konfirm dari adminnya enggak? Belum ya? Tadi belum sempat lihat di WA, lihatnya pas ini aja. Oh ya. Pas acara ini ya tak buru-buru tak klik gitu. Nah, ntar tak lihat lagi deh kan. Iya. Kita terakhir ketemu kapan, Pak ya? 2013 ya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Halo, Pak. Ya, monggo. Ya. Pak, itu bedanya meta keyword dengan meta keyword dengan tag keyword sama meta deskripsi itu apa, Kok? Oh ya,
Kalau meta deskripsi ini yang harus diperhatikan banget. Kenapa harus diperhatikan banget? Meta deskripsi itu adalah penawaran. Nanti munculnya di mana? Di website meta deskripsi itu nggak muncul, Pak. Di website meta deskripsi itu tidak muncul, ya. Meta deskripsi akan muncul di sini, ya. Saya coba searching jual sabun wajah pria di Bekasi misalkan ya. Kita coba cek itu Putra Dongkrak Bisnis tadi ngecek kecuan yang di keyword apa ya? Lupa lagi tadi. Oh ini ya. Kita perhatikan. Meta deskripsi itu dia akan muncul di sini, Pak, di Google. Ya. Ketika kita meta deskripsi ini isinya asal-asalan, tidak penawaran, maka kita akan dicuekin oleh para pencari kita. Saya kasih contoh begini. Ini misalnya ya, misalkan orang cari jual sabun wajah pria di Bekasi ya, jual sabun wajah pria di Bekasi itu ada Tokopedia gitu kan, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Dia baca ininya, dia baca penawarannya. Lalu setelah itu ada kita di posisi bawah, ya ada kita di posisi bawah. Lalu bahasa penawaran kita ini keren banget ya kan. Kita beli 10 sabun, mendapatkan bonus handphone Vivo. Ya. Handphone Vivo baru ya kan beserta pulsa-pulsanya gitu kan. Kira-kira orang mau klik yang Tokopedia atau klik kita? Nah. Ya, jelas kita. Jelas kita kan. Nah, artinya di sini perlu ya, di sini perlu penawaran keunikan kita lah ya. Orang itu Pak, walaupun dikasih bonus tisu doang 1 lembar, mereka milih yang ada bonus dibanding yang tidak ada bonusnya. Ya kan? Jadi bisa juga penawaran free ongkir gitu ya, Kok? Iya, free ongkir. Apa? Jadi di sini kita kasih tahu, tapi yang wajib ada itu keyword. Wajib ada tuh keyword, Pak. Ini. Ya. Nah, sisanya boleh penawaran. Ya, sisanya boleh penawar, tapi keywordnya wajib ada. Terserah. Mau posisinya di tengah, mau posisinya di bawah, dan lain-lain. Gitu ya. Kalau meta keyword kok kan tadi ada 3 meta keyword. Nah, meta keyword ini mana ya bawah. Ini harus diisi dengan kata kunci. Meta tag ini diisi dengan kata kunci, ini harus diisi dengan kata kunci. Sama kok, sama ya. berarti. Kalau sama meta. Kalau meta keyword, kalau tag keyword ini untuk internal. Ini untuk pencarian internal, kalau ini untuk pencarian Google. Ya, ini kita kasih koma, selain judul juga ini kita kasih koma-koma boleh Pak ini Pak ya. Yang di tag keyword juga kita kasih koma-koma boleh. Ya, kan tadi tuh jual sabun jerawat gitu kan. Jual sabun jerawat. Jual sabun apalagi jual sabun pembersih muka. Dan seterusnya, bisa ya, bisa. Nah ini harus bapak-bapak ini ya, harus bapak-bapak isi, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, ini saya tutup pertemuan kita. Nanti videonya, ya monggo. Ya, 1 ya. Itu kalau judul 25 judul yang udah dibuatin Dongkrak, ya. Kan udah masuk di Google ya. Itu ya. Kalau mau kita ubah bisa nggak ya? Untuk sementara itu revisinya minta ke ini aja, minta ke apa namanya, yang sudah dibuat, minta ke admin ya. Sebenarnya gini ya, di dalam produknya, di dalam adminnya member ini dulu awal-awal nih kita bikin judulnya ada 25. Judulnya ada 25 biji, ini kita hidden. Nah, tapi banyak sekali para member yang pusing ngelihat ini satu aja saya udah bingung sama judulnya. Kok disuruh ngisi 25 gitu loh. Ya. Pada prinsipnya judul di 25 website itu sama itu nggak apa-apa, malah bagus. Kenapa malah bagus? Seperti ini ya.
kita anggap judulnya sama di 25 website, lalu kita searching jual sabun wajah pria di Bekasi. Nggak taunya yang website pertama muncul putra.dongkrak bisnis gitu kan. Lalu di yang kedua itu muncul muncul dongkrak usaha. Lalu di halaman terakhir muncul Proviral. Lalu halaman berikutnya juga muncul web-web yang lain. Nah, tujuan dibikin 25 itu seperti itu agar kita Google kita banyak opsi untuk berada di halaman pertama, saling bantu membantu. Tapi kalau memang ada kesalahan pengisian, untuk sementara ini revisi ke admin saja, ya revisi ke admin. Nanti ini akan kita buatkan. Ini bisa di hidden. Bagi yang mau bikin judulnya satu aja, monggo satu. Yang mau bikin judulnya 25, tinggal klik hide-nya diklik, itu akan kebuka, ya. Seperti itu Bu ya, Bu Silvi ya, dari Semarang ini ya. Iya, oke, makasih. Ya, saya rasa sudah ya, nggak ada yang bertanya lagi. Kita tutup. Ini ada rekamannya ya, rekamannya saya upload ke YouTube, tapi nanti linknya saya taruh di sini di pengumuman, teman-teman bisa tonton lagi. Oke ya, demikian dari saya ya, semoga ini bermanfaat untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Ya, saran saya ya ikuti terus, belajar terus, karena tidak cukup hanya dari tim dongkrak usaha saja yang akan mendongkrak bisnis ibu, harus dari bapak-bapak, ibu-ibu sendiri yang ikut bareng-bareng kita mendongkrak ya. Oke, demikian dari saya. Ya, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mohon pamit.